pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi selama 12 tahun. Aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Gak kerasa ya, setahun sudah berlalu. Gimana 2023 kamu? Menyenangkan atau mungkin pengen dilupakan aja? Apapun jawabannya, semoga 2024 adalah tahun terbaik untuk kita semua. Apa saja sih yang sempat bikin heboh di Indonesia tahun ini? Coba kita rekap ya, dan nanti mungkin kamu bisa tambahin di kolom komen ada berita apa aja yang mungkin kita ketinggalan. Kilas balik kejadian di tahun 2023. Setelah 3 tahun berjuang melawan pandemi COVID-19, akhirnya di bulan Juni pemerintah mencabut status menjadi endemi. Hal ini tentunya dinilai dari sudah meredanya kasus dan tingginya jumlah vaksin yang sudah disuntikan. Namun memang sebelumnya pembatasan sudah dilakukan sejak Desember 2022, diikuti dengan pelonggaran pemakaian masker di ruang publik dan juga transportasi umum. Semoga kedepannya nggak ada pandemi lagi yang membuat kehidupan dan kedamaian kita jadi terganggu ya. Tahun 2023 juga dipenuhi oleh banyak kasus viral yang menjadi perbincangan banyak orang. Ada kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi yang akhirnya menyeret pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Kasus ini awalnya ramai karena video yang beredar, di mana korban masih di bawah umur dan penganiaya adalah anak pejabat. Apalagi korban adalah putra dari salah satu pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Mario Dandi kemudian dijerat pasal berlapis dan harus menjalani persidangan yang panjang. Kasus ini juga membuka catatan kelam sang ayah yang ternyata memiliki sejumlah harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Yang viral pastinya tidak lepas juga dari Bimo Yudo Saputro atau pemilik akun TikTok Aubimax. Pemuda asal Lampung ini membuat video presentasi mengenai rusaknya jalanan di Lampung yang tidak pernah selesai. Namun konten ini malah berujung pada pelaporan kepada polisi atas tuduhan ujaran kebencian. Bimo dipolisikan secara resmi dan dikonfirmasi oleh pihak berwajib. Di sisi lain, ia malah mendapat banyak dukungan dari banyak pihak. Dan malah konten ini termasuk mendapat banyak sorotan, termasuk dari Presiden Joko Widodo yang turun tangan dan melihat kondisi jalanan di Lampung. Bimo sendiri yang berkuliah di Australia sempat mengajukan protection visa. Semoga banyak hal yang tidak usah viral ya untuk menjadi baik di tahun 2024. Menolak lupa juga dengan Bukit Teletabi Savana di Bromo yang terbakar karena flare foto prewedding. Percikan api ini menyambar rumput kering di bukit dan menjadi tornado api yang sulit untuk dipadamkan. Akibat kebakaran ini, 200 juta rupiah per jam dikeluarkan untuk memadamkan api dengan helikopter waterbombing. Dan tentu saja, Taman Nasional Bromo Tengger harus ditutup. Kasus terus bergulir dengan ditetapkannya manajer wedding organizer sebagai tersangka. Polemik Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20 membuat Indonesia batal jadi tuan rumah. Hal ini dikarenakan terjadinya penolakan dari sejumlah pihak, termasuk dari Ganjar Pranowo dan Wayan Koster yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali. Ditambah peristiwa Kanjuruhan dan berbagai pertimbangan lain, akhirnya perhelatan akbar yang sudah disiapkan lama ini dipindahkan ke Argentina. Dan jangan lupa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dianggap menguntungkan salah satu calon wakil presiden juga membuat suasana menjadi ramai jelang pemilu yang akan diadakan Februari 2024 mendatang. Sebenarnya masih banyak sih berita heboh di tahun 2023 yang terjadi di Indonesia. Saking banyaknya sampai bingung. Kamu bisa tambahin nggak kira-kira apa saja berita yang terlewat di kolom komen? Sambil subscribe juga channel kita juga boleh kok. Sambut 2024 dengan penuh optimisme. Stay curious.